kami menyembah, mengagungkan Engkau, mengagungkan Putramu Yesus Kristus. Tempat ini ada ya Bapa. Sejak Kau meneguhkan, kami berdoa terus Bapa. Di tempat ini kami menyembah. Ya Bapa, dan Kau kembali membawa kami untuk supaya di tempat ini dibangun gedung pusdiklat panti doa. Bukan untuk kami Bapa, tapi untuk kemuliaan-Mu. Ore pasya karapa. Kami membutuhkan tempat ya Bapa. Karena di pondok pemulihan Janti sudah sempit Bapa. Ruang gerak kami terbatas. Dan saatnya ya Bapa, visi 2033, kiranya Bapa, perkenanan-Mu turun. Sebab sia-sialah orang membangun jika bukan Tuhan yang membangun. Ya Bapa, kami percaya Engkau akan memuliakan kami hamba-hamba-Mu ini Bapa. Biar di tempat ini kiranya Bapa, Sikinah glory dinyatakan. Dari tempat ini akan mencetak Bapa pasukan-pasukan doa, imam-imam ya Bapa, mereka yang akan diutus ya Bapa, juga akan berduyun-duyun datang dari bangsa-bangsa, suku dan bahasa Bapa, supaya tempat ini menjadi berkat. Terang Tuhan ada di tempat ini ya Bapa. Kemuliaan-Mu turun Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak setiap kuasa jahat roh jahat yang hendak mencuri mengambil pesan roh yang akan disampaikan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan Kau dari ruangan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Kami sambut pesan roh pagi hari ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari semua yang siap mendengar pesan Tuhan pagi hari bersama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming, di tempat ini berkumpul semua imam-imam. Walaupun saudara hanya melihat saya dan mungkin hanya bertiga, tapi kami ada di tempat ini. Dan Tuhan meneguhkan bahwa di tempat ini, di mana tahun berapa ya kita masuk tempat ini kira-kira? Tahun berapa Cen? 2017 sudah masuk ya? 17 ya? Kami membersihkan tempat ini Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu saya mendapatkan tempat ini adalah pondok kemuliaan. Dan kami berdoa terus tempat ini menyembah sampai munculnya kegerakan NCC Indonesia ya. Dan kemudian terus gerakan sujud menyembah. Dan kemudian masuk rumah doa 1 jam. Dan terakhir NCC Internasional 24 pintu gerbang surga. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, memang saya pribadi butuh tempat. Saya sebagai gembala, saya merasakan di Janti itu luas 1.200 meter lebih ya. Tapi kami sepertinya udah kegerakan kami terbatas. Dan di sana pemilik tidak boleh tidak menjual. Jadi terus terang jujur di hadapan Tuhan, saya tidak mau merengek sebetulnya. Tidak mau minta-minta begitu. Tapi kami membutuhkan. Jadi saya memberanikan diri berkata, Tuhan kami butuh. Walaupun kalau memang tetap di Janti dengan apa adanya dan tempat ini, kita bisa tetap memakai sebagai pusdiklat dengan apa adanya. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan itu ingin memuliakan anak-anaknya. Secara pribadi jujur, memang saya punya perjanjian-perjanjian dengan Tuhan.
perjanjian bukan sifatnya jasmaniah Bapak Ibu Saudara, tapi untuk kerajaannya. Sudah sejak 2011 dan itu saya pegang ya, dan ya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Sekali lagi, saya tidak pernah berambisi apapun. Maka itu saya ajak untuk berdoa di tempat ini, seakan-akan bukan kita ini kemudian merengek-rengek Tuhan seperti anak-anak yang kami perlu rumah, Tuhan perlu ini. Tidak, semua biar kehendak Tuhan. Tapi saudara, ya Tuhan senang. Ya, kita menyembah di sini karena kita mau supaya tempat ini kan dari dulu adalah pondok. Kemudian sejak Covid itu mulai kita jarang pakai, kita mulai mempersempit ruangan-ruangan yang efisien, bagaimana kita ada di rumah juga, kemudian di Janti juga ada. Nah, saya diteguhkan dalam Kisah Rasul 11. Kisah Rasul 11 ayat 6. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Tuhan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus waktu itu ada di Bukit Zaitun. Kisah Rasul 1 ya, sorry, Kisah Rasul 1 ya. Kisah Rasul 1 bukan 11, Kisah Rasul 1. Jadi waktu itu Tuhan Yesus ada di Bukit Zaitun. Dan saya mendapatkan pernyataan bahwa tempat ini seperti Bukit Zaitun. Artinya ini tempat untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan datang dengan cara yang sama. Namun kalau dilihat secara secara lahiriah, kita berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus datang di Bukit Zaitun, ya mungkin orang hanya melihat daerah Bukit Zaitun. Tetapi Tuhan Yesus datang dengan kemuliaan yang besar. Ya, kemuliaan ini bisa dilihat oleh orang Malang, oleh orang Amerika, suku bangsa semua, walaupun Tuhan Yesus akan turun di Bukit Zaitun. Tapi keberadaannya bisa disaksikan semua. Nah, saya mendapat peneguhan bahwa tempat ini itu dipakai untuk menyambut kedatangan Tuhan. Memang Bukit Zaitun ada di Israel, dan saya sudah menyampaikan bahwa Pusdiklat ini namanya adalah Rumah Doa Shekinah Glory. Dan Shekinah Glory itu kemuliaan Tuhan. Dan tempat ini memang dari dulu pondok kemuliaan. Tuhan cuma tunjukkan kemuliaan-kemuliaan. Kemuliaan ada dua, saudara. Kemuliaan Tuhan dan kemuliaan anak-anak Tuhan. Jujur sekali lagi, saya tidak akan memaksa Tuhan, tapi saya percaya Tuhan akan muliakan kita. Sama seperti Tuhan selalu berkata kepada orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, tidak selamanya kamu memakai kain berkabung. Saatnya aku memberikan kamu sukacita. Kamu akan bersorak-sorai dan menari. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita perlu berdoa, semua untuk kemuliaan Tuhan. Tapi saya percaya jerih lelah kita tidak pernah sia-sia.
Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dan juga kemuliaan saudara imam-imam yang teguh. Tempat ini Yesaya 60 saudara ya, bangkitlah menjadi terang. Ya, bangkitlah menjadi terang. Maka bangsa-bangsa akan datang ke terangmu. Nah itu saya lihat saudara. Nah Bukit Zaitun, waktu Tuhan Yesus, sebelum terangkat Tuhan Yesus menyampaikan, ketika muridnya bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Tuhan berkata, kamu gak perlu tahu masa dan waktunya. Saudara, kemuliaan itu milik Tuhan. Pemulihan milik Tuhan. Ya, Tuhan punya masa, Tuhan punya waktu. Yang terpenting adalah kata Tuhan, jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu punya kuasa. Makanya kenapa tempat ini mulai kita dukung nih untuk berdoa nih. Dan saya percaya hujan berkat surgawi, hujan keselamatan, hujan awal, hujan akhir turun. Amin. Di lingkungan sini kering, tapi di tempat ini hujan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, ya. Dan Tuhan katakan kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu punya kuasa dan kamu menjadi saksiku. Saudara, saatnya kita akan menjadi saksi untuk Kota Malang. Jujur waktu saya menyembah, jujur saya bersih kok saudara. Saya bilang tidak Tuhan, bukan untuk kami, tapi untuk kemuliaan-Mu saja. Itu di surat Mazmur, bukan untuk kami. Tapi dalam hati saya, Tuhan itu mau memuliakan. Ya, Tuhan itu ingin menunjukkan, ya, untuk kita menjadi saksinya. Manusia itu melihat yang kelihatan saudara. Tuhan melihat tidak kelihatan. Bagaimanapun juga, jikalau Tuhan mengizinkan kita punya 3 lantai gedung ya, dengan sebesar luas tanah 850 ini, mereka akan tahu kok, tidak mungkin, terutama saya, Fabianus itu bisa melakukan ini. Tapi kita akan menjadi saksinya, amin, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Dan kita semua nanti akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Orang yang direndahkan, orang yang diabaikan, orang yang tidak dianggap, tapi waktunya Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Makanya visi 2033. Dan saudara, ketika mereka melihat Tuhan Yesus terangkat, ya, di situ mereka mengangkat tangan saudara. Di Bukit Zaitun itu mereka menyembah. Dan saya melihat bahwa tempat ini akan dipakai untuk para imam-imam menyambut kedatangannya kembali. Amin. Ini saatnya sudah bukan lagi berita ya yang terjadi di awal-awal waktu gereja bangun, bangkit pertama. Ini gereja sudah jalan saudara. Yang terjadi adalah pembersihan, pemurnian, dan penyambutan kedatangan Tuhan. Jadi pemberitaan Injil saya percaya sudah sampai seluruh bumi saudara. Tinggal kita tunggu waktu kesudahannya. Siapa yang menyiapkan waktu kesudahannya? Yaitu kegerakan keimaman, menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Dan itu yang Tuhan teguhkan saya, supaya kita bersama-sama untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus tidak datang nanti di tempat ini, tapi di Bukit Zaitun. Ya, di Bukit Zaitun saudara. Kalau saudara membaca di Wahyu 11, ada 2 saksi Tuhan dan mereka adalah zaitun. Ya. Di rumah Tuhan itu ada kaki dian, itu zaitun juga. Nah, kita ini adalah zaitunnya Tuhan. Saksi-saksi Tuhan yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kegerakan doa keimaman ini. Kita berdoa supaya melalui gedung Pusiklat Panti Doa, Rumah Doa Shekinah Glory ini, Tuhan Yesus segera datang. Dan kita yang dipersiapkan memang. Jadi apa yang kita lakukan ini tidak pernah keluar dari apa yang Tuhan inginkan. Dan kita belajar bergerak, ya, supaya rencananya digenapi ya.
Wahyu 11, kemudian diberikanlah ayat 1, kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Nah, ini imam bernubuat. Kita tiap hari kita sedang doa nubuat. Kita berdoa 24 pintu gerbang surga. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Amin. Mereka adalah kedua pohon zaitun. Kalau kita baca di surat Sakaria 4, ya, ada penglihatan Nabi Sakaria. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicara aku, kataku kepada malaikat berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini tuanku? Ya saudara, ini penglihatan Nabi Sakaria loh. Digenapi di Wahyu 11 dan itu terjadi pada masa ini. Dan saudara, itu gereja Tuhan itu disebut kaki dian Tuhan. Makanya ketika gereja Efesus mulai kehilangan cinta mula-mula, Tuhan Yesus berkata, bahwa kamu sudah jatuh dan kamu melawan aku. Bertobatlah, lakukan dengan semula. Jika tidak, aku ambil kaki dian. Saudara, kaki dian itu menorah. Itu zaitun Tuhan. Ya, makanya urapan minyak itu kan minyak zaitun. Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri dekat Tuhan seluruh bumi. Tempat ini akan menjadi tempat yang diurapi Tuhan. Inilah 2 saksi Tuhan, inilah zaitun Tuhan, dan kita akan mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami nangkap pesan-Mu. Biarlah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apa yang Kau nubuatkan melalui Nabi Sakaria digenapi Wahyu 11. Dan juga hari ini melalui kegerakan NCC Internasional, Gereja MUJKI FLTF Church. Ya Bapa, kamilah 2 saksi Tuhan, kamilah zaitun, kamilah yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus melalui 24 pintu gerbang surga, pusdiklat, rumah doa Shekinah Glory Panti Doa terjadi di tempat ini. Oleh karena itu Bapa, kami bersati mengurapi tempat ini. Pengurapan minyak zaitun turun. Sebab di Bukit Zaitun Tuhan Yesus akan datang kembali. Semua mata akan melihat
bangsa-bangsa keberdundun tempat ini. Kami mengurapi tempat ini, tanah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami percaya langit terbuka, pintu-pintu terbuka, saatnya hujan keselamatan terjadi, saatnya pintu-pintu keselamatan terbuka. Dari tempat ini sangkakala Allah dibunyikan, kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Terpujilah namamu saat ini Bapak Ibu Saudara. Buka kedua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur persoalan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus, menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. Haleluya.